Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Nah, kemajemukan tersebut dilatar belakangi oleh ras, oleh suku, oleh agama, dan golongan lainnya. Setiap budaya mempunyai ciri khas tertentu. Nah, ciri khas tersebut dipengaruhi oleh bahasa, adat, lalu juga ada nilai-nilai yang diyakini. Keberagaman budaya sangat mempengaruhi interaksi seseorang. Nah, interaksi tersebut bisa kita lihat dari pola bicara ataupun mimik wajah. Face negotiation theory adalah sebuah teori yang akan saya pakai untuk menganalisis kasus yang hari ini akan saya kemukakan. Nah, teori face negotiation theory dalam bukunya M. Griffin adalah sebuah teori yang membahas bagaimana cara kita untuk mengelola konflik dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan wajah kita. Face adalah citra diri atau gambaran diri. Jadi face itu adalah representasi dari diri kita, bagaimana kita itu ingin dilihat oleh orang lain. Face itu kan wajah, merupakan citra diri. Jadi face itu bisa dianalisisnya jadi dua ya, yaitu ada yang negatif, ada juga yang positif. Kalau yang negatif itu contohnya ketika kita dihina, bagaimana respon kita ketika kita dihina. Kalau misal yang positif, ketika ada orang yang berterima kasih, gimana respon kita ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita. Cara seseorang dalam menjaga wajah bisa dipengaruhi oleh dua budaya. Yang pertama budaya kolektif dan yang kedua adalah budaya individual. Kalau budaya kolektif itu berfokus pada kelompok, kalau misal budaya individual berfokus pada individu. Ada 5 gaya ketika kita menghadapi konflik. Yang pertama bersaing, yang kedua mengakomodasi, yang ketiga menghindari, yang keempat berkolaborasi, atau yang kelima bisa juga dengan berkompromi. Ketika kita menghindari, itu artinya adalah kita benar-benar menghindari apa yang disebut dengan konflik, atau bisa kita mengabaikan konflik yang ada. Mengakomodasi atau dalam artian di sini adalah kita mengakomodasi atau memprioritaskan wajah orang lain daripada wajah kita sendiri. Yang ketiga, bersaing. Bersaing di sini artinya kita mempertahankan wajah kita sendiri dan kita mengorbankan wajah orang lain. Yang keempat adalah berkolaborasi. Jadi kita akan mencari solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Yang kelima adalah berkompromi. Gimana caranya kita mencari jalan tengah supaya kita bisa menyelamatkan wajah kita sendiri dan wajah orang lain. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai kasus sampit yang saya pilih. Nah, pada kasus ini terjadi pada suku Madura dan suku Dayak. Nah, kasus ini terjadi di Sampit. Nah, Sampit itu berada di Kalimantan Tengah. Di kota Sampit sendiri itu didominasi oleh suku Madura. Jadi suku Madura datang ke Pulau Kalimantan dan menggunakan program transmigrasi yang dilakukan oleh Belanda. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai karakter dari dua budaya ini. Ini hanya stereotip ya teman-teman, tidak semuanya mempunyai karakter seperti ini. Kalau misalnya karakter dari suku Madura, dia itu mempunyai karakter yang keras kepala, pekerja keras, dan tidak menghargai yang namanya alam. Terus kalau misal kita lihat dari suku Dayak, dia itu termasuk orang yang tenang dan suka menghargai alam. Sebelum terjadinya perang Sampit, ternyata ada kasus terlebih dahulu yang mengawali kenapa terjadinya perang Sampit. Yang pertama adalah ketika ada sebuah tempat hiburan. Nah, tempat hiburan ini posisinya tuh berada di penambangan emas, di mana tempat tersebut itu mayoritas berisi orang-orang yang berasal dari suku Madura. Kasusnya yang pertama adalah ketika ada seorang suku Dayak main ke sana, lalu suku Dayak tersebut meninggal dalam kondisi luka bacok. Suku Dayak sebagai korban, keluarga sebagai korban itu merasa tidak terima kan hal tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut dilaporkan kepada pihak polisi, tapi karena penanganan polisi yang lama dan bertele-tele, maka pihak keluarga itu mengajak beberapa orang yang berasal dari suku Dayak. Dalam waktu 2 hari mereka mendapatkan 300 orang datang ke tempat tersebut untuk mencari tahu siapa sih pelaku dari pembunuh orang yang berasal dari suku Dayak tersebut. Ternyata setelah dicari-cari tidak menemukan siapa pelakunya. Akhirnya suku Dayak itu marah dan akhirnya juga mereka membakar beberapa tempat yang berada di sana. Contohnya ada rumah, dan mereka juga membakar kendaraan-kendaraan yang berada di sana seperti mobil, motor, dan sepeda. Konfliknya apakah sudah mereda? Belum ya teman-teman, konflik itu berlanjut. Nah, konflik itu berlanjut ke kota yang disebut dengan kota Sampit, di mana kota Sampit tersebut didominasi oleh suku-suku Madura. Nah,
Dari suku Dayak sendiri, karena dia masih merasa kecewa, tidak terima dengan hal tersebut, suku Madura itu secara bertahap atau secara sedikit demi sedikit menyusuri sungai untuk datang ke kota tersebut. Setelah orang Dayak tersebut sampai di sana, tapi mereka itu ketika datang itu nggak cuma tangan kosong, mereka sudah dibekali oleh ilmu-ilmu dari ketuanya, dan juga diberi seperti orang Dayak itu bisa membedakan apakah ini orang Madura atau bukan, dengan cara biasanya kalau misal berasal dari suku Madura itu seperti tergambar kepalanya itu berbentuk sapi atau mungkin bau-baunya seperti bau sapi. Kejadian tersebut terjadi di seluruh wilayah Kalimantan, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, semuanya terjadi perang sabit, di mana orang-orang yang berasal dari suku Dayak itu memburu orang yang berasal dari suku Madura. Konflik tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai bulan Maret. Bagaimana caranya konflik itu bisa mereda? Dari pihak polisi, dari pihak tentara juga membantu gimana caranya mengevakuasi supaya orang-orang yang berasal dari suku Madura bisa dievakuasi menggunakan kapal feri untuk pergi ke wilayah. Dan konflik tersebut telah menimbulkan kematian yang luar biasa, kurang lebih 500 sampai 1.300 orang yang berasal dari suku Madura itu meninggal. Dari kasus tersebut, mari kita analisis menggunakan phase negotiation theory. Dari kasus tersebut kita bisa lihat bahwasanya mereka itu menggunakan negatif phase ya teman-teman. Jadi negatif phase-nya itu ketika mereka merasa salah satu saudaranya itu dibunuh, dia akan merasa marah. Jadi wajah yang ditimbulkan itu adalah ekspresi marah karena salah satu rekannya itu ada yang meninggal. Jika kita lihat dari analisis kolektifnya, budaya kolektifnya, menurut saya ini termasuk budaya kolektif karena mempertahankan budayanya atau sukunya. Apa penyelesaian dari kasus tersebut? Penyelesaiannya adalah orang-orang yang dianggap sebagai provokator itu ditangkap di kantor polisi dan ditahan di sana. Bagaimana cara meredam konflik tersebut? Cara meredamnya adalah mereka melakukan sebuah perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura. Pada konflik ini, pihak dari suku Dayak itu lebih menggunakan budaya kolektivisme, di mana mereka itu mempertahankan harmoni dalam kelompok ataupun dalam budaya. Dan bagaimana caranya supaya kelompok tersebut tidak merasa malu ataupun dihakimi oleh orang lain. Jadi konflik yang terjadi mereka akan ditangani secara langsung dan juga secara berkelompok. Gaya konflik yang mereka pakai pada kasus tersebut adalah bersaing, di mana mereka satu sama lain itu mempertahankan egonya masing-masing, yaitu dari kelompok suku Madura dan juga dari kelompok suku Dayak. Karena kejadian tersebut lama sekali berlangsung, kurang lebih 1 bulan, maka dari pihak aparat keamanan itu memberikan solusi dari masalah tersebut, yaitu dengan cara memberikan perjanjian damai, dan ini disebut dengan gaya konflik berkompromi, yaitu mencarikan jalan tengah di antara kasus tersebut yang bisa memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Itu adalah kasus yang saya coba analisis menggunakan phase theory negotiation. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.